5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, good morning. Hello, good morning. How is everyone today? Cha cha cha. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so glad to come to see you. Selamat pagi anak-anak. Hai anak-anak, how are you? Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran tema kita hari ini. Okay, so before we begin our lesson, I think it's better for us to pray first. So let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to study, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amin. Miss mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Miss Eka yang sudah mau menonton setiap video Miss Eka. Nah, jadi anak-anak, Miss tegaskan sekali lagi, meskipun kita tidak berada di sekolah, but we still learning ya, kita tetap belajar, oke anak-anak? Jadi jangan kira karena kita di rumah, kita tidak belajar. Miss Eka akan tetap nilai kedisiplinan kamu, oke? Oke, sekarang anak-anak, buka bukunya, tema, ambil buku temanya, buka bukunya, subtema 3, pembelajaran 3. Mari kita membaca bersama-sama. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Benny mewakili sekolahnya. Amati gambar di bawah ini. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Nah, jadi cerita yang cocok untuk gambar yang bisa kita lihat di situ adalah siapa? Benny mengikuti lomba tenis meja cilik. Nah, itulah Benny mendapat dukungan dari teman-teman dan gurunya. Nah, mari kita baca teks ini dengan cermat. Miss Eka baca, kalian juga ikut ya. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Jadi ternyata teman-teman si Benny datang untuk mendukung ya nak. Lalu Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Nah, ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny. Ia menang. Wah, akhirnya si Benny memenangkan pertandingan ya anak-anak. Mari kita diskusikan dengan teman makna kata berikut. Nah, di situ ada kata tribun. Oke, siapa anak-anak Miss yang sudah pernah mendengar kata tribun? Nah, tribun adalah kawasan duduk anak-anak, biasanya berada di lapangan sepak bola, di lapangan ya. Lalu ada bat, bat itu adalah raket tenis meja. And then ada net. Net adalah pembatas meja tenis di tengah. Jadi kalau di tengah ada jaringnya namanya bat. Kita tambahin ya anak-anak, ada kata cilik. Nah, cilik artinya kecil. Lalu apa lagi? Poin. Nah, poin artinya skor berupa angka yang diperoleh pemenang. So, kamu bisa menambahkan ya anak-anak kata-kata di situ. Buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Jadi kita akan membuat kalimat yang pertama dari kata tribun. Nah, ini dia kalimat Miss.
teman-teman Benny memberikan dukungan dari tribun. Oke, the second one. Benny mempunyai bat untuk persediaan perlombaan. Nah, itu dia. And then the third, kata net. Nah, Benny memukul bola dan mengenai net. Lalu ada kata cilik. Ayo, Benny akan mengikuti lomba tenis meja cilik. Jadi kata-kata itu harus dimasukkan ke dalam kalimatnya ya nak. Lalu Benny berhasil mendapatkan poin. Itulah kata poin. Oke, sekarang kita akan mengamati beberapa benda ya nak. Jadi alat dalam bermain tenis meja jadinya. Alat dan bahannya yaitu bat, net, meja, bola pingpong. Lalu petunjuknya, sediakanlah alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya sudah kita sediakan kan anak-anak. Ada bat, net, meja juga ada. Lalu bola pingpongnya terutama ya. Mari kita amati. Yang pertama hasil pengamatan kita mengamati bat ya kan. Nah, ciri-ciri bendanya adalah terbuat dari papan kayu dan dilapisi. Yang kedua, bat termasuklah itu ke dalam benda padat ya kan. Lalu alright, kemudian ada net. Nah, ciri-ciri bendanya yaitu terbuat dari bahan nilon dan net juga termasuk benda padat. Yang ketiga ada bola pingpong. Ciri-ciri bendanya bentuknya bulat, kemudian berwarna putih atau oranye. Nah, anak-anak pasti sering melihat bola pingpong ya. Nah, bola pingpong pun berwujud benda padat. Jadi bola pingpong itu benda padat ya nak. Nah, berdasarkan pengamatan kita dapat menyimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda ya anak-anak. Itu dia hasil pengamatan kita. Baik anak-anak, itu tadi tema kita. Belajar tema kita mengenai pengamatan tentang benda-benda di dalam permainan bola tenis. Oke, harusnya kita sudah masuk pembagian, tapi Miss Eka masih merasa kita banyak sekali butuh perbaikan mengenai kali-kali ya anak-anak. Untuk itu, Miss Eka akan kembali membahas mengenai perkalian. Jadi kita akan memasukkan materi pembagian nanti setelah selesai ujian mid semester saja. Dan juga mengenai setoran perkalian, Miss Eka tetap tunggu setoran perkalian anak-anak Miss semua ya. Oke, so sekarang Miss mau melanjutkan mengenai perkalian bersusun itu ya. Siapkan buku matematikanya anak-anak, ambil buku ISPS-nya. Sudah, sekarang diambil buku ISPS-nya. Kita akan melanjutkan pelajaran perkalian bersusun. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkalian bersusun kan anak-anak. Nah, hari ini kita juga akan kembali belajar tentang perkalian bersusun itu. Oke. Nah, anak-anak bukalah bukunya halaman 51. Nah, semalam anak-anak sudah mengerjakan bagian F, G, H, I, J bukan? Nah, kali ini kita akan kembali membahasnya sekali lagi. So, I want you to stay focused and we are going to continue to learn about this. Nah, jadi setelah dari sini nanti Miss mau anak-anak sudah memahami tentang perkalian bersusun ini. Kita akan membahas satu persatu di bagian 1. Baik anak-anak, nah seperti yang Miss bilang tadi, kita akan kembali mengulas mengenai perkalian dengan cara bersusun di halaman 51. Kalau kemarin Miss Eka sudah mengajarkan caranya perkalian bersusun dengan satuan terpisah dengan puluhannya ya kan anak-anak. Nah, kali ini Miss Eka akan mengajarkan cara yang lebih simpel lagi. Jadi, Miss mau anak-anak tetap fokus supaya mampu menjawab soal-soal nanti dengan baik, oke? Nah, kita akan mengingatkan kembali mengenai pembelajaran yang Miss ajarkan yang kemarin ya, sekitar 2 hari yang lalu. Kita coba dengan 11 dikali 2. Nah,
cara yang kemarin Miss Eka ajarkan adalah 11 dikali 2. Dibuat seperti ini dulu karena jadi kita mulai dari angka satuan dulu, ya kan? Berarti kita mulai dari satuan. 2 dikali 1. Ini dahulu kita kerjakan. Right? Nah, 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya 2, ya kan? Nah, lalu kita pisahkan dia dengan puluhan. 2 dikali 1. Ingat ini angka puluhan berarti hasilnya pun harus puluhan, ya kan? Nah, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 20, maka kita jumlahkan. Oke, jadi hasilnya adalah 2 tambah 0 2. 2 tambah 0 2. Maka 11 dikali 2 adalah 22. Bisa ya anak-anak? Di soal A ada 12 dikali 4. Kita akan mulai dengan cara bersusun panjang, lalu kita akan menggunakan cara yang bersusun pendek. Oke anak-anak? Nah, mari kita mulai. Seperti biasa, kalikan satuan dengan satuan dulu. Oke, kalikan dia dengan satuannya terlebih dahulu. Nah, 4 dikali 2 berapa anak-anak? 8. Very good. 8, ya kan? Kalikan dia dengan puluhannya. 4 dikali 1 berapa anak-anak? Iya, 4. Tapi ingat dia adalah puluhan. Jadi 40. Letakkan dia ke lebih depannya lagi ya, Nak. Letakkan dia di posisi puluhan. Letakkan dia di posisi puluhan. Jadi dia agak ke depan satu langkah. Oke. Maka langsunglah kita jumlahkan. 8 tambah 0 8. Lalu langsunglah kita turunkan 4. Oke, kita pakai cara yang lebih singkat tadi. 12 dikali 4, ya kan? Nah, ini Miss Eka buat seperti ini. 4 dikali 2, tetap ke satuan dulu. Ingat, satuannya dulu, udah. Jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8, ya kan? Lalu 4 dikali 1 berapa, Nak? 4, ya kan? Letakkan tepat di depannya. Nah, ini dia. Hasilnya sama bukan? 48. Maka kita tulis 12 dikali 4 sama dengan 48. Jadi bisa ya anak-anak? Alright, the next question ada 13 times 5. Ada 13 dikali 5. Right. Nah, kita akan mulai dengan cara yang panjang dulu, ya. Jadi 15 dikali 3 berapa anak-anak? 15 dikali 3, maaf. Ada 5 dikali 3, hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar, 15. Ya kan? Lalu kita masukkan ke sini. 5 dikali 1 berapa anak-anak? Ya 5. Letakkan dia di angka puluhan. Oke, berarti di sini 0 ya kan anak-anak? Maka kita jumlahkan. 5 tambah 0 adalah 5, ya kan? 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 65. Oke, bagaimana kalau Miss Eka bikin dengan cara bersusun pendek? Kita coba dengan cara bersusun pendek. 13 dikali 5, ya karena coba kita kalikan. Nah, 5 dikali 3 berapa, Nak? 15 kan? Nah, jadi letakkan dulu angka 5 di sini. Alright? Letakkan dulu angka 5 di situ, simpan 1 ke atas. Jadi kita simpan dulu anak-anak. Kita simpan satunya ke atas. Lalu kalikan dengan 5 dikali 1. Berapa 5 dikali 1 anak-anak? Iya 5. Remember, kita tadi ada simpan 1 di situ ya kan? Kita
kita ada simpan 1 di sini. Maka 5 dikali 1 5, tambahkan dengan angka 1 yang di atas. 5 ditambah 1 berapa? 6. Maka hasilnya adalah 65. Kalau masih belum mengerti, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini kita ada soal 19 dikali 3. As usual, we start, kita mulai dengan yang bersusun panjang seperti tadi. Kita mulai dengan kalikan dia dengan angka satuannya, kalikan dengan 9 dulu. 3 dikali 9 berapa anak-anak? Benar sekali, ada 27. Maka kita tulis dulu 27, ya kan? Oke, lalu kita kalikan si 3 ini dengan angka puluhannya. Di situ angka puluhannya ada angka 1. Maka kalikan 3 dikali 1 sama dengan 3. Letakkan dia tepat di angka puluhannya. 3 berarti di sini berapa, Nak? 0. Lalu kita tinggal menjumlahkan. Sangat mudah sekali ya. Tinggal menjumlahkan. 7 tambah 0 sama dengan 7, right? Lalu 2 tambah 3 sama dengan 5. Wah, hasilnya sudah dapat nih, 57. Bagaimana kalau kita gunakan perkalian pendeknya ya anak-anak? Oke, coba lebih perhatikan. 19 dikali 3. Set, ya kan? Wah, kita mulai lagi. Kalikan 3 dengan 9. Ingat, terlebih dulu satuannya, oke? 3 dikali 9 berapa, Nak? Sama ya kan? 27. Nah, letakkan 7-nya di bawah. Right? Letakkan 7-nya di bawah, naikkan 2-nya ke atas. Iya, sudah. Lalu, kalikanlah 3 dikali 1. Berapa 3 dikali 1, Nak? Right, 3. Nah, setelah kita kalikan 3 dikali 1, tadi kan ada kita simpan angka 2 di atas, maka kita jumlahkan dia dengan angka 2. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 57. Berarti anak-anak Miss bisa kita simpulkan bahwa 19 dikali 3 itu sama dengan 57. Ya kan? Inilah dia hasilnya. Nah, sekarang Miss Eka kasih contoh terakhir. Ini tidak ada di dalam buku YSBS kita, tapi perhatikan ya, Nak. Karena nanti homeworknya Miss Eka akan suruh anak-anak untuk mengerjakan soal, tapi dengan cara bersusun panjangnya dan juga bersusun pendeknya. Oke, ada 24 dikali 4 ya. Kita mulai dengan cara yang panjang dulu. Nah, kita mulai 4 dikali 4. Jadi ingat, nah, kita mulai semua dari satuan. 4 dikali 4 dulu nih. Ini 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi tulis aja 16. Ya, kita tulis saja 16. Lalu kita lanjut. 4 dikali 2. Berapa 4 dikali 2 sayang-sayang Miss? Very good. Ada 8 ya kan, 8. Maka langsung saja kita jumlahkan. Ini jangan lupa di sini ada 0 ya kan? 6 tambah 0 sama dengan 6. 1 ditambah 8 sama dengan berapa anak-anak? 9. Jadi jawabannya 96. So what about kita menggunakan cara pendek? Kita coba menggunakan cara pendeknya ya anak-anak. Kita coba 24 kali 4. Oke, 24 dikali 4. Kita coba 4 dikali 4 berapa, Nak? Nah, 4 dikali 4 adalah 16. Letakkan 6-nya di bawah, 1-nya naik ke atas. Iya, gitu ya. Nah, lalu ada 4 dikali 2 berapa anak-anak?
Very good, ada 8, lalu tambah 1. Jangan lupa dijumlahkan dengan yang sudah kita simpan ya. Harus kita jumlahkan dengan yang sudah kita simpan. 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 9. Maka bisa kita simpulkan 24 dikali 4 itu sama dengan berapa, Nak? 96. Oke, mudah sekali ya. Oke, itu dia pembelajaran kita mengenai matematika dari ISPS hari ini. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah mengerjakan bagian yang F, G, H, I, hari ini Miss Eka mau anak-anak mengerjakan bagian yang A, B, C, D. Ya, kerjakan tapi dengan cara yang kedua tadi, Nak, yang agak lebih pendek tadi. Kerjakanlah di buku PR Matematika. Okay. I think that's all our material for today. I want you to stay focused and prepare yourself for midterm examination. Siapkan dirinya untuk ujian tengah semester ya anak-anak. Tetap fokus dan semangat belajar di rumah. Marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi corona cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Bye bye, see you tomorrow.